Gua kirimin. Kayaknya sudah di ruang tunggu deh. Ketua Bawaslu udah hidup, Dek. Milenial cocok dia. Pangidang mau foto lu sih nah. Ada yang tengok tuh. Kalau liatin setengah doang. Jam 5, Bu. Tapi moderatornya Bu kok. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam kebajikan dan kesejahteraan untuk kita semua. Halo, selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman milenial. Apa kalian bisa mendengar suara saya? Selamat sore. Bisa ya? Terdengar Putus, jelas mau. ya suara saya? Selamat sore. Bisa. Siap mengikuti. Terdengar berarti ya? Oke. Jadi apa kabar teman-teman dan Bapak Ibu semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk selalu senantiasa menerapkan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker,
menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan juga untuk selalu menerapkan gaya hidup bebas, gaya hidup sehat. Oke, jadi perkenalkan saya Andani dan juga rekan saya Sanji. Jadi kami akan sebagai moderator dalam acara webinar ini, dalam acara webinar di kaum milenial, ayo ikut Pesta Demokrasi pada hari ini Jumat 4 Desember 2020. Nah, webinar ini diambil di bulan Desember 2020 bertepatan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak di 6 kabupaten kota di Bali. Dan sebagai generasi milenial sudah sepatutnya lah kita ikut menggunakan hak pilih kita untuk menentukan pemerintahan di 5 tahun ke depan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sudah saatnya kita bersatu untuk mensukseskan hajatan demokrasi kita dengan cara datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menyapa narasumber kami yang luar biasa pada hari ini, yaitu yang pertama ada Bapak Made Rentin. Halo Bapak Made Rentin, apa Bapak dapat mendengar suara kami berdua? Selamat sore Bapak. Swastiastu, selamat sore. Selamat sore Bapak. Apa suara kami? Selamat sore. Mudah-mudahan suara saya juga bisa didengar. Halo, selamat sore. 1, 2, 3. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar. Sore. Selamat sore Bapak Made Rentin. Selamat sore. Saya sudah 3 kali menyahut loh. Menyampaikan 3, 2 bisa didengar oleh moderator. Halo, selamat sore. Baiklah, sambil menunggu mungkin suaranya masuk terlebih dahulu, kita akan menyapa pemateri kedua kita, yaitu Ibu Loputu Widiastini. Halo, selamat sore. Apa bisa didengar suara saya? Selamat sore moderator. Selamat sore moderator. Apa bisa didengar suara saya? Suara moderator kedengaran terputus-putus di tempat saya. Halo? Sebentar ya. Ini suaranya belum masuk. Jadi sebentar Bapak Ibu ya, kami mengalami kendala teknis, jadi sedang mengecek suaranya agar bisa masuk. Tidak masuk. Mohon maaf Ibu, apa sekarang bisa? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Maaf, terjadi kendala sedikit di audio kami. Sekarang Saat sudah. ini
Saat ini suara saya sudah bisa didengar? Ya, sudah sangat jelas sekali, Bu. Oke, terima kasih. Ibu, baiklah mungkin untuk mengulang kembali, Bapak Imade Rentin, halo Bapak, apa suara kami bisa dapat terdengar jelas? Selamat sore, suara terdengar dengan jelas. Saya keempat kalinya sudah menjawab ini. 1, 2, 3. Ya, mohon maaf Bapak. Baiklah, yang kemudian pemateri ketiga ada dari Bawaslu, Ibu Ketua Yani. Ibu, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak-mbak moderator yang cantik. Suara saya bisa diterima, bisa didengar dengan baik? Bisa, Ibu, sudah jelas sekali. Terima kasih. Oke, itu tadi sapaan singkat untuk para narasumber kita, dan sebelum kita melangkah ke acara utama kita akan mendengar kata pengantar dari perwakilan LSM Bali Stuti, yaitu Ibu Diah Yuniti. Sebelumnya saya ingin tes suara juga untuk Ibu Diah Yuniti. Selamat sore Ibu Diah. Ibu Diah, suara saya apa sudah terdengar jelas? Suara Ibu Diah belum Ya. sudah. Sudah. Okay. Sudah. Halo, selamat sore. Terdengar Ya, suara saya? Ya, Jelas terdengar ya? Oke. Baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, salam sehat, dan salam tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mohon izin kepada peserta webinar kali ini, saya atas nama Lembaga Bali Seruti menyambut gembira acara webinar yang diselenggarakan hari ini dengan menghadirkan narasumber yang luar biasa tentunya dan berkompeten di bidangnya. Kepada Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman peserta webinar, walaupun suasana pandemik COVID-19 masih menghantui kita, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk bisa berbuat sekecil apapun juga. Pilkada sebagai sebuah proses politik di negara demokrasi adalah salah satu wujud terpenuhinya hak politik warga negara, selain terjadinya sirkulasi elit penguasa. Namun di sisi lain, pilkada dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda adalah pertaruhan bagi kesehatan seluruh warga negara Indonesia. Pemilu sebagai wahana demokrasi akan dilakukan serentak di tanggal 9 Desember, masih kita bisa menghitung hari seperti lagunya Krisdayanti ya. 5 hari lagi kita sebagai kalian sebagai kaum milenial tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokrasi. Mengingat jumlah kaum milenial yang sangat besar, yaitu hampir 50% ya dari total jumlah pemilih di Indonesia. Partisipasi politik bukan hanya merupakan hak memilih, tetapi juga hak berpartisipasi dalam penyelenggaraan demokrasi lainnya. Seperti misalnya sebagai pengawas partisipatif. Milenial mempunyai peran penting, misalnya bisa mengantisipasi serangan berita bohong pada masa kampanye di media sosial sebagai garda terdepan dalam menghadang serbuan konten negatif di dunia maya, menyebarkan konten mendidik, memberdayakan, dan membangun karakter nasional. Menjadi agen perubahan dalam masa COVID-19 dan dalam membangun nasionalisme generasi muda dan tidak menjadi follower, tetapi menjadi trendsetter. Akhirnya, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Imade Rentin, Kalaksa BPB di Bali, yang sudah meluangkan waktunya di sela kesibukannya yang menghadapi banyak tugas sebagai Sekretaris Satgas COVID-19 Provinsi Bali. Bapak Imade Rentin adalah orang yang paling dicari setiap hari untuk minta info terkini tentang bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Bali. Kemudian terima kasih juga kami sampaikan kepada sahabat teman kami, Ibu Luh Putu Sri Widyastini,
KPU Provinsi Bali yang juga tentunya sangat sibuk memantau perkembangan dan situasi di 6 kabupaten kota di Bali yang melaksanakan pilkada secara serentak. Apresiasi yang luar biasa untuk Ibu Luhtu. Terakhir, sahabat saya yang tercinta, Ibu Ketut Aryani, Ketua Bawaslu Bali, Sri Kandi pengawas pemilu kita, yang tetap tegas ya, lugas memimpin agar demokrasi kita bisa berjalan secara demokratis. Akhirnya saya sampaikan selamat melaksanakan webinar. Semoga Tuhan selalu memberi kemudahan melancarkan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu Dia Yuniti atas sambutan. Kita saat ini akan membaca tertib selama webinar ini yang akan disampaikan oleh Sanji. Ya, silakan Sanji. Baiklah, saya akan membacakan tata tertib webinar kaum milenial ikut pesta demokrasi pada hari ini 4 Desember 2020. Yang pertama, untuk memudahkan verifikasi izin masuk ke Zoom Meeting Room, nama pada aplikasi Zoom diharapkan disesuaikan atau identik dengan nama pada saat melakukan registrasi. Buat sehubungan dengan keterbatasan kapasitas Zoom Meeting Room, akses masuk atau join hanya diberikan kepada peserta dan peserta selanjutnya dapat mengikuti webinar dapat masuk dalam Zoom Meeting Room sebelum acara dimulai. Yang keempat, mohon memastikan bahwa koneksi internet, visual, dan audio dalam stabil dan besar. Kemudian yang kelima, panitia mempunyai wewenang untuk mengatur aksesibilitas dan konfigurasi kontrol seperti mic, video, volume, dan chat kepada setiap peserta yang berada di Zoom Meeting Room. Yang keenam, peserta yang hadir dapat mengajukan pertanyaan secara paralel pada saat pemaparan narasumber berlangsung dan dapat menggunakan fitur chat box aplikasi Zoom Meeting. Yang ketujuh, pada sesi tanya-jawab, moderator akan menunjuk dan membacakan pertanyaan dari peserta yang telah diajukan melalui fitur chat box tersebut. Yang kedelapan, peserta yang hadir di Zoom Meeting diminta untuk mengisi daftar presensi pada tautan yang kami telah sediakan pada chat box. Dan yang kesembilan, sertifikat nanti akan kami tunjukkan kepada peserta yang sudah mengisi daftar hadir dan akan kami kirimkan melalui email pribadi masing-masing. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman milenial semua, itu tadi tata tertib selama webinar ini. Dan tanpa menunggu waktu lama lagi, kita akan mulai webinar ini dengan menghadirkan pemateri pertama, yaitu Bapak Madiretin. Bapak Madiretin, apakah masih bergabung dengan kami? Halo, masih ada dan masih bergabung. Ya, terima kasih Bapak. Tapi teman-teman, sebelum mulai, saya akan membacakan CV beliau. Beliau, nama lengkap beliau adalah DRS Imadirentin AP MSI. Beliau lahir di Mengwi, 16 Januari 1973. Riwayat pendidikan dan pelatihan beliau, yang pertama adalah Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri STPDN Jatinangor tahun 1997, Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta tahun 2001, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Pasca Sarjana tahun 2006, dan saat ini sedang mengikuti program Doktor Ilmu Ekonomi UNUD. Dan beliau saat ini adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Oke, itu sedikit CV dari beliau. Langsung saja, tanpa menunggu lama lagi, kepada Bapak Madiretin, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih waktu kesempatan yang diberikan. Saya mohon izin tidak buka video karena sedang berada di dalam perjalanan. Kemudian jika diizinkan oleh panitia, materi yang saya share adalah materi dalam bentuk file PDF. Jika diizinkan, saya sendiri yang akan share screen. Oleh karena itu, beri saya akses untuk share screen dari PowerPoint yang saya siapkan pada tab saya. Saya awali dengan mengaturkan Pangastung Karo, penganjali umat, Om Swastiastu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Yang pertama, kepada segenap pimpinan yayasan, Wali Sruti, tadi ada Ibu Diah, dengan segenap jajaran yang sangat saya hormati, para narasumber, kalau istilah kami di kebencanaan, para narasumber yang seluruhnya di luar saya ya, para perempuan tangguh semuanya, kita menyebutnya kalau di kebencanaan adalah Serikandi Tangguh. Ini luar biasa, saya berada di tengah-tengah beliau semua, sebuah kebanggaan. Sahabat-sahabat semua, terutama peserta webinar yang saya hormati, kan oleh saudari moderator, saat ini saya adalah pelaksana di Provinsi Bali Nur sebagai sekretaris 19 di Provinsi Bali. Di bulan Desember ini kita semua, kami khususnya di Satgas sudah masuk di bulan ke-9 di dalam berperang dalam tanda kutip menghadapi COVID-19 di Provinsi Bali, di mana awal mula kasus terjadi di Bali sekitar awal bulan Maret, di mana ditemukannya warga negara asing yang terpapar COVID-19 yang sedang menikmati liburan di Provinsi Bali. Teman-teman sekalian, saya pada kesempatan yang baik ini akan menyampaikan dua hal inti. Yang ketiga adalah sebagai tambahan, ketika nanti waktunya memang cukup, saya akan menyampaikan. Yang pertama adalah update tentang data sampai dengan kemarin. Kendati pun data ini peningkatan kasus terkonfirmasi menyampaikan update data sampai dengan tanggal 3 kemarin. Kemudian di hal kedua, saya akan menyampaikan tentang update kebijakan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Kemudian yang sedang ditunggu-tunggu untuk kita di Bali sesungguhnya, baik oleh sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di luar sana, selain Provinsi Bali, juga oleh turis mancanegara yang notabene katanya sudah sangat rindu untuk datang ke Provinsi Bali. Poin 3 tentunya tentatif sesuai dengan kondisi dan ketersediaan waktu. Yang paling penting adalah 1 dan 2 yang ingin kami sampaikan. Teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan update data nasional sebagai slide pertama saya, bahwa kemarin di tanggal 3 Desember merupakan hari dengan penambahan harian tertinggi sepanjang sejarah penanganan COVID di Indonesia, di mana peningkatan kasus terkonfirmasi positif ada pada angka 8.369. Ini angka tertinggi di mana berbulan-bulan belum pernah ada penambahan kasus 1.000. Tahu-taunya kemarin di tanggal 3 angka yang 8.369. Ini juga terjadi di Provinsi Bali yang setelah slide ini akan saya munculkan, tetapi sebelum ke sana, saya ingin memperlihatkan perbandingan antar provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Sekurang-kurangnya ada 20 provinsi yang coba saya tampilkan, di mana Provinsi Bali secara akumulasi kasus positif sesungguhnya yang dilihat, kita sampai dengan kemarin sudah di angka 14.568, kita berada di posisi ke-10 di antara beberapa provinsi yang relatif peningkatan kasusnya cukup tinggi. Oleh Satgas Nasional, pada tataran kebijakan nanti saya akan munculkan apa yang di stressing, apa yang kita diberikan pressure oleh Satgas Nasional berkenaan dengan Bali masuk di dalam 10 provinsi prioritas di dalam percepatan penanganan COVID-19. Ini kondisi peningkatan yang terjadi kemarin, teman-teman sekalian, yang kami breakdown berdasarkan kabupaten kota yang ada di seluruh Bali. Memang 2 hari terakhir, tanggal 2 dan tanggal 3 kemarin,
penambahan kasus terkonfirmasi harian, angkanya 3 digit dan di atas 200. Tanggal 2 penambahan 202, sementara tanggal 3 kemarin yang saya lingkari penambahannya adalah 230. Ini sekali lagi angka kasus terkonfirmasi harian paling tinggi yang kita alami semua di Bali sepanjang sejarah penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Ini jika di breakdown berdasarkan desa yang ada di seluruh Bali, 719 desa yang ada di Bali tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota. Jika dipersentasekan sesungguhnya fluktuatif sampai dengan kemarin, masih terdapat 63,14% desa yang tidak terpapar atau bahkan sudah terbebas dari paparan COVID-19. Kemudian ini data berdasarkan lama atau jumlah rata-rata hari di dalam perawatan, relatif kita di Bali agak tertata dengan baik dari sisi perawatan pasien yang terkonfirmasi positif. Jika kami tuangkan di dalam peta sebaran, bisa dilihat ini tentu breakdown-nya berdasarkan basis terkecil yang ada di tengah-tengah masyarakat, yaitu desa dan kelurahan. Tadi 716 desa kelurahan ada di seluruh Bali. Kemudian infografis yang kami tampilkan dalam setiap hari, berkoordinasi dengan teman-teman kami di Dinas Kominfo, kami di Sekretariat Satgas selalu memberikan informasi dan menyebarluaskan informasi update perkembangan data penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Jika ditanya berdasarkan zonasi, 8 kabupaten dan 1 kota, perbandingannya 2 berbanding 2 pada posisi zona risiko rendah, dengan itu Kelungkung dan Buleleng, 7 sisanya berada dengan warna oranye. Sekali lagi ini tidak ada kaitannya dengan kontestan peserta pemilu. Ini semata-mata untuk menggambarkan zonasi yang terjadi di tiap daerah kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Kita di Bali sering disorot oleh pemerintah pusat, Satgas Nasional, tentang kearifan lokal yang kita miliki dalam upaya penanganan COVID-19. Dipilah berdasarkan 3 komponen. Jika itu menyerang manusia, sering disebut dengan gering, seperti apa yang kita alami saat sekarang, sering diistilahkan oleh secara kearifan lokal kita di Bali, gering agung COVID-19. Jika dia menyerang binatang atau hewan, sering disebut dengan gerubuk. Kemudian jika dia menyerang tumbuh-tumbuhan, diistilahkan dengan sasab, merana, dan seperti pengistilahan kita di Provinsi Bali. Dalam upaya penanganan pun, kita tidak semata-mata berupaya secara skala, tetapi penegasan pimpinan yang berkolaborasi dengan unsur sisi keagamaan dan adat tentunya yang ada di Provinsi Bali. Kita memiliki Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, kemudian Juru Bendes Agung di Majelis Desa Adat, juga berkolaborasi dalam rangka upaya penanganan yang mensinergikan antara upaya niskala dan upaya skala. Teman-teman sekalian, di poin kedua saya ingin menyampaikan tentang berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satgas penanganan COVID-19 Provinsi Bali. Kita, Bali, masuk di dalam 8 provinsi prioritas awalnya, sekarang sudah menjadi provinsi prioritas. Tahun 2012 tentu ada provinsi yang mengalami penambahan, masuk di dalam provinsi prioritas di dalam percepatan penanganan COVID-19. Di dalam 3 strategi utama itu
dibagi menjadi dua target, target hulu dan target hilir. Target hulu terbagi ke dalam dua strategi, bagaimana kita mengenai adanya 2046 selaku tiga serapan yang disebut dengan 3M tadi yang telah disampaikan. Halo, ya, saya lanjutkan pada strategi pertama tadi pun kita di pemerintah daerah melalui Satgas melakukan optimalisasi di dalam 2T, yaitu testing dan tracing yang tepat sasaran. Dan lebih-lebih kita di pemerintah Provinsi Bali sejak tanggal 17 oleh Bapak Gubernur dilakukan kebijakan terbaru di mana dilakukan upaya swab secara masif mulai dari petugas lingkup pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten Kota seluruh Bali, jajaran PNS-nya, kemudian personil TNI dan Polri, termasuk insan dan pelaku pariwisata, yang data yang kami terima di Satgas tidak kurang dari 60 personil insan pariwisata yang melakukan swab secara masif. Strategi kedua yang sedang kami optimalkan sampai saat ini adalah menyiapkan pusat-pusat karantina bagi kasus terkonfirmasi positif. Jika sebelumnya di sepanjang bulan September kasus positif boleh melakukan isolasi mandiri di rumah ketika mereka tidak bergejala atau disebut dengan OTG, orang tanpa gejala dan bergejala ringan, atas kebijakan baru penyediaan tempat karantina strategi kedua ini, kami mewajibkan bahwa kasus terkonfirmasi positif tidak boleh lagi untuk melakukan karantina mandiri di rumah. Semuanya kita bawa ke hotel karantina dalam rangka dua hal. Pertama, efektif dari sisi pengawasan. Yang kedua, efektif dari sisi perawatan. Karena memang petugas keamanan serta petugas dan tenaga kesehatan kami standby-kan selama 24 jam untuk melakukan perawatan terhadap kasus terkonfirmasi positif tersebut. Di target hilir, memang kita berupaya untuk melakukan peningkatan dari recovery rate dan penurunan angka kematian. Manajemen perawatan COVID-19, ada hal yang berbeda yang kita miliki di Provinsi Bali. Di samping memang mengoptimalkan upaya treatment, kita juga memastikan bahwa ketersediaan berbagai sarana prasarana di rumah sakit rujukan cukup dan memadai, termasuk secara kuantitas. Jumlah rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Bali semakin hari kita tambahkan. Jika sebelumnya hitungan belasan, sekarang sampai dengan bulan Desember ini, kita sudah memiliki tidak kurang dari 57 rumah sakit rujukan berkolaborasi antara rumah sakit rujukan di bawah koordinasi dan pembinaan pemerintah daerah maupun gabungan antara rumah sakit rujukan swasta yang telah bergabung dengan kami di pemerintah Provinsi Bali. Secara garis besar ini yang memang arah penanganan, fokus dan arah penanganan kami, pengendalian munculnya kasus baru, peningkatan kesembuhan, kemudian pengendalian angka kematian. Kemudian strategi yang dilakukan untuk dari gugus tugas atau Satgas kepada masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan, termasuk penerapan perarem di desa adat, 1.493 desa adat yang kita miliki di Provinsi Bali, seluruhnya atas dorongan dari Jeroben Desa Agung, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, seluruhnya telah memiliki perarem yang tujuannya adalah dalam rangka bagaimana kita mendisiplinkan warga masyarakat Keramu Bali Pamungkas dalam rangka penerapan protokol kesehatan. Kita sempat memang mengeluarkan arah kebijakan surat edaran 3355 dalam rangka berbagai sektor kita mulai buka dengan tetap protokol kesehatan, ada 14 sektor, kendati pun di poin 14 sampai saat sekarang di sektor pendidikan kita sesungguhnya masih dalam rangka memberikan kajian kepada pimpinan, kendati pun pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam rangka pengambilan kebijakan pembelajaran tatap muka di sektor pendidikan. Terus terang, kami di Satgas penanganan COVID-19 Provinsi Bali masih memberikan support telah staf kepada pimpinan Bapak Gubernur, karena memang secara syarat untuk pembukaan sektor pendidikan, syarat pertama saja kita di Bali sudah tidak memenuhi, bahwasanya sebuah daerah jika akan melaksanakan pembelajaran tatap muka
harus berada pada zona hijau dengan tingkat risiko sangat rendah. Kita di Bali 2 kuning dan 7 berada pada zona oranye. Tentu secara persyaratan kita belum memenuhi syarat untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Teman-teman sekalian, saudari moderator, singkat barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan informasi bagi kita semua. Saya sangat berharap di sesi tanya jawab nanti teman-teman semua akan lebih banyak memberikan pertanyaan, support, saran, termasuk kritik konstruktif bagi kami pemerintah daerah Provinsi Bali melalui Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan harapan mudah-mudahan pandemi COVID-19 terutama bagi kita di Provinsi Bali yang tingkat konstruksi dan paparan paling keras kita rasakan di pertumbuhan sektor ekonomi, terutama yang mencakup pergerakan sektor pariwisata yang memang sangat dominan kita rasakan di Provinsi Bali. Matur suksmo, salam sehat untuk kita semua. Saya standby untuk menunggu sesi tanya jawab. Matur suksmo. Matur suksmo Pak Madirentin atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada webinar hari ini, di mana kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan juga agar terhindar dari bahaya COVID-19. Apalagi kan sekarang dalam rangka perayaan pesta demokrasi atau pemilu pilkada serentak di Provinsi Bali. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemateri selanjutnya, yaitu dari KPU Provinsi Bali, Ibu Luhputu Sriwidyastini. Halo Ibu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Selamat sore moderator yang cantik. Terima kasih. Baiklah Ibu, sebelum Ibu memulai pemaparan materi, saya akan membacakan sedikit CV Ibu. Yang pertama, nama lengkap Ibu Luhputu Sriwidyastini ST. Beliau adalah anggota KPU Provinsi Bali dengan riwayat pendidikan SD Unut Singaraja, SMP Negeri 2 Singaraja, SMA Negeri 1 Singaraja, Institut Teknologi Nasional atau ITN Malang, dan pengalaman kepemiluan yang sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah mantan anggota KPU Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 hingga 2018, sehingga menjadi 2 periode sebagai anggota KPU Kabupaten Buleleng. Nah baiklah, langsung saja Ibu Luhputu Sriwidyastini, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Om Swastiastu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Sebelum kita mulai ke materi, saya ingin menyapa dulu Ibu yang sudah menuntun saya, menuntun setiap langkah saya sehingga saya bisa sampai di tempat ini. Yang saya hormati Ibu Luriniti, salam sayang selalu, salam hormat selalu. Kemudian sahabat saya, Ibu Diah, sahabat saya seperjuangan waktu beliau di KPU Denpasar, salam merindu selalu Bu Diah. Kemudian buat senior saya, Ibu Ketut Aryani, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Bali, selamat sore, salam sehat, salam sayang selalu buat Ibu Ketut. Kemudian Bapak Madirentin Kalaksa BPPD, salam hormat Pak. Kita bertemu lagi kemarin yang sudah sempat mengisi acara kami pada saat kami memberikan BIMTEK kepada rekan-rekan Kabupaten Kota Sebali. Bapak Kalaksa merupakan salah satu pemateri. Baik, kita lanjutkan langsung ke materi. Bisa ditolong di share materinya. Jadi milenial dalam pesta demokrasi. Kaum milenial adalah generasi baru yang menyaksikan negara maupun dunia mengalami perubahan, termasuk pada zaman sekarang ini mengalami perubahan yang dulunya normal menjadi masa pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian generasi milenial dianggap spesial karena memiliki perbedaan yang cukup tajam dengan generasi sebelumnya, apalagi dalam hal teknologi. Generasi milenial memiliki ciri khas tersendiri
mereka sudah lahir pada saat TV sudah berwarna, kemudian sudah ada handphone, kemudian ada fasilitas internet yang sudah masif, sehingga tidak heran jika generasi milenial ini sangat mahir di dalam teknologi. Untuk dari itu, generasi milenial sangat dibutuhkan bagi kita untuk membangun negara bangsa ini, baik dengan secara teknologi maupun dengan manual. Lanjut, Mbak. Mengapa harus dilaksanakan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19? Lanjut. Yaitu karena menjamin hak konstitusi rakyat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang telah diatur dalam undang-undang dan atau berbagai peraturan perundang-undangan. Kemudian, jika tidak diadakannya pilkada, sehingga dalam pemerintahan akan terjadi kekosongan ataupun pelaksana tugas harian. Jadi pelaksana tugas harian itu tidak boleh mengambil kebijakan yang strategis karena adanya kewenangan terbatas yang dimiliki oleh pelaksana tugas harian. Kemudian tatanan anggaran yang harus terencana. Jika diundur lagi, jadi tatanan anggaran akan mengalami perubahan sehingga memerlukan waktu dan perencanaan yang lebih matang lagi. Lanjut. Dasar hukumnya, jadi ini ada Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sampai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wakil bupati dalam kondisi bencana alam coronavirus. Kemudian lanjut jumlah daerah pemilihan tahun 2020. Jadi pemilihan tahun 2020 diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia yang terdiri dari 9 provinsi, kemudian ada 37 kota, kemudian ada 224 kabupaten. Jadi total seluruh penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 pada tanggal 9 Desember sebanyak 270 wilayah. Jadi di Bali itu ada 5 kabupaten dan 1 kota, di mana dalam 5 kabupaten, 4 diantaranya memiliki 2 pasang calon, 1 kabupaten memiliki 1 pasangan calon, yaitu kita disebut dengan pasangan calon tunggal, kemudian 1 kota memiliki 2 pasangan calon. Kemudian peran milenial dalam pilkada, jadi seperti yang saya disampaikan tadi, karena sudah sangat akrab dengan media teknologi dan selainnya, makanya dapat mengantisipasi serangan berita bohong atau hoax pada masa kampanye di media sosial. Jadi tentunya generasi milenial yang sudah tidak asing lagi dengan gadgetnya, walaupun dengan media sosial lainnya, sehingga bisa, apalagi dengan pendidikan dan pengetahuan tentang pilkada, sehingga mampu mengantisipasi serangan berita bohong atau hoax pada masa kampanye di media sosial. Kemudian bisa menjadi agen perubahan dalam membangun nasionalisme generasi muda. Ya, jadi bisa menjadi agen perubahan dalam membangun nasionalisme generasi muda, kemudian bisa menyebarkan konten mendidik, memperdayakan dan membangun karakter nasional. Jadi generasi milenial sangat kami butuhkan perannya dalam proses pilkada tahun 2020. Nah, KPU sebagai penyelenggara pemilihan serentak 2020 melaksanakan pemilihan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, mulai dari kegiatan pemutaran data pemilih sampai nanti pada saat pelaksanaan pilkada itu sendiri pada tanggal 9 Desember 2020. Di mana penyelenggara pemilihan dari tingkat PPDP, KPPS, PPK, PPS, dan KPU wajib melaksanakan tes kesehatan COVID-19 dan melaksanakan tugas menggunakan alat pelindung diri atau APD. Jadi kawan-kawan kami terakhir yang sebagai penyelenggara di tingkat TPS yaitu KPPS pun kami sudah melaksanakan tes rapid. Jadi seluruh petugas KPPS sudah dilakukan tes rapid. Lanjut. Nah, jadi ini adalah pelaksanaan pemilihan serentak dilaksanakan di hari libur atau diliburkan. Seperti kita ketahui, surat dari Presiden Republik Indonesia tentang tanggal 9 Desember menjadi hari libur sudah
kita ketahui bersama sudah dikeluarkan, kemudian dimulai pada pukul 7 sampai 13.00 waktu setempat. Kemudian penghitungan suara mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah selesainya pemungutan suara. Kemudian pemilihan dilakukan secara serentak di 270 wilayah di seluruh Indonesia. Kemudian hari pemungutan suara sama dengan hari penghitungan suara. Jadi setelah pemungutan suara, dilakukanlah penghitungan suara. Yang perlu kawan-kawan ketahui, ini adalah 15 hal baru di TPS. Jadi ada 15 hal baru di TPS yang membedakan dengan TPS-TPS sebelumnya. Mungkin ada dari beberapa kawan-kawan yang sudah pernah melakukan proses pemungutan suara, sehingga tahu bagaimana layout dan kondisi di TPS. Itu sangat berbeda dengan TPS yang ada saat ini. Jadi berikut adalah 15 hal baru di TPS. Jadi masing-masing TPS itu jumlahnya 500 pemilih. Kemudian pemilih akan diatur waktu kedatangannya. Jadi pengaturan kedatangan. Jadi setiap pemilih akan diatur kedatangannya. Jadi kita menyebarkan C pemberitahuan yang dulu kita sering sebut dengan C6, sekarang nama formulirnya sudah diganti menjadi C pemberitahuan. Di sana akan diatur untuk kedatangan pemilihnya. Jadi sebenarnya tujuannya untuk mengatur adalah untuk tetap menjaga agar tidak adanya kerumunan di masing-masing TPS. Namun jika pemilih itu hadir, misalnya si A dalam C pemberitahuannya harus hadir jam 7 pagi atau jam 8 pagi, namun beliau tidak bisa hadir pada saat itu, kemudian beliau bisa hadir jam 10, tetap harus dilayani di TPS yang bersangkutan. Jadi proses pengaturan itu hanya untuk mencegah terjadinya kerumunan di tiap-tiap TPS. Kemudian dilarang berdekatan atau jaga jarak, selalu jaga jarak, kedatangan selalu jaga jarak, nanti ada petugas ketertiban yang mengatur, kemudian tidak bersalaman atau tidak bersentuhan. Nah, kemudian hal baru yang paling baru adalah di TPS disediakan tempat untuk mencuci tangan. Jadi sarana mencuci tangan ada 2, di pintu masuk dan pintu keluar. Jadi sebelum melaksanakan proses pemungutan suara, kita diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Pengecekan suhu tubuh. Nah, nanti lebih lanjut akan saya jelaskan terkait dengan pengecekan suhu tubuh. Kemudian pemilih harus menggunakan masker. Saya yakin adik-adik milenial dan pemilih pun saat ini sudah masker itu sudah merupakan suatu kebutuhan. Jadi setiap melangkah keluar dari rumah pasti harus menggunakan masker. Jadi saya yakin semuanya pasti menggunakan masker. Kemudian sarung tangan. Jadi di masing-masing TPS disiapkan sarung tangan plastik yang nanti diberikan kepada masing-masing pemilih. Jadi dalam proses mereka melakukan penghitung, menulis di daftar hadir, sudah dilindungi dengan sarung tangan sehingga tidak ada tangan yang tanpa sarung tangan untuk menulis menggunakan alat tulis di terutama dalam proses pengisian daftar hadir. Kemudian pelindung wajah atau face shield ini itu khusus untuk kawan-kawan kami di KPPS. Jadi kawan-kawan kami KPPS menggunakan pelindung wajah dan sarung tangannya menggunakan sarung tangan yang berbahan dengan latex. Kemudian alat tulis sendiri, nanti juga pada C pemberitahuan sudah dituliskan bahwa harus menggunakan masker dan membawa bolpen. Namun jika tidak membawa bolpen pun kami sudah menyiapkan di meja salah satu KPPS yang akan bolpen yang akan digunakan untuk mengisi daftar hadir. Kemudian tisu kering, nanti tisu kering ada di pintu keluar setelah selesai melakukan proses cuci tangan. Kemudian KPPS sehat, yang dimaksud KPPS sehat, KPPS-nya sudah melakukan rapid test, dengan hasil non reaktif. Kemudian tadi cek suhu tubuh, jadi nanti petugas ketertiban akan mengecek suhu tubuh dari pemilih sebelum memasuki tempat pemungutan suara. Kemudian disinfeksi TPS, jadi dilakukan penyemprotan secara berkala di masing-masing TPS. Penyemprotan secara berkala akan dilakukan oleh petugas ketertiban yang nantinya berada di pintu keluar.
Kemudian tinta tetes. Jadi yang dimaksud tinta tetes yang dulu adalah tangan kita dicelupkan di tinta. Tapi untuk saat ini agar tidak terjadinya tinta sebagai mediasi penularan, tinta akan diteteskan pada kuku dengan menggunakan drop tetes. Jadi ujung kuku akan diteteskan tinta sehingga nanti akan mengenai sampai pangkal kuku. Kemudian bilik khusus. Nah, ini berhubungan dengan pengecekan suhu tubuh. Jadi jika ada pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,30 derajat Celcius, maka petugas ketertiban akan mengarahkan pemilih tersebut ke bilik khusus. Nanti di bilik khusus itu akan diberikan fasilitas yang sama. Maksudnya fasilitas yang sama adalah mengisi daftar hadir, kemudian menerima surat suara, kemudian semua proses yang dilakukan oleh pemilih yang suhunya normal, dimaksud normal itu di bawah 37,30 derajat, akan juga sama perlakuannya dengan yang berada di bilik khusus. Nah, berikut akan biar lebih jelas, ini adalah layout dari TPS. Layout dari TPS, berikut adalah ukuran TPS 8 kali 10 meter. Pada ujungnya, mungkin kawan-kawan bisa lihat, itu ada bilik khusus. Bilik khusus itu tetap berada di dalam satu wilayah TPS, namun pintu keluarnya yang berbeda. Jadi tetap disiapkan bilik khusus yang masih dalam satu wilayah. Di situ ada pintu masuk, kemudian ada pintu keluar. Jadi tempat cuci tangan disiapkan di pintu masuk dan pintu keluar. Jadi pemilih ketika datang, kemudian dia sudah melihat di papan pengumuman bahwa dia terdaftar di sana dan dilengkapi dengan C pemberitahuan dan KTP elektronik atau surat keterangan telah melakukan perekaman. Kemudian petugas KPPS mengukur suhu tubuhnya pemilih. Jika suhu tubuhnya di bawah 37,30 derajat Celcius, kemudian dipersilakan untuk mencuci tangan. Kemudian setelah mencuci tangan, pemilih menuju ke KPPS 4 untuk melakukan pengecekan kembali, dan KPPS 4 memberikan sarung tangan plastik kepada pemilih. Setelah diberikan sarung tangan plastik, kemudian pemilih menuju KPPS 5 untuk melakukan pengisian daftar hadir. Kemudian setelah mengisi daftar hadir, pemilih dipersilakan menunggu di tempat duduk yang telah disediakan. Tempat duduk yang dulunya agak rapat mungkin pada pilkada sebelumnya, sekarang diatur jadi maksimal 25 kursi atau disesuaikan dengan luas ataupun lebar dari TPS tersebut. Jadi bisa 10, jadi dengan tetap menjaga jarak, memberikan jarak 1 meter antara kursi satu dengan kursi yang lainnya. Kemudian ketika sudah ada di tempat duduk antrean akan dipanggil, diberikan surat suara, kemudian melakukan proses pemilihan di bilik suara. Setelah melakukan proses pemilihan di pemberian tanda di bilik suara, kemudian memasukkan surat suara yang akan dipandu oleh KPPS 6, kemudian menuju pintu keluar. Sebelum pintu keluar, KPPS 7 akan meneteskan tinta di ujung kukunya. Kemudian setelah itu dipersilakan di pintu keluar, dipersilakan untuk cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan, baru dipersilakan untuk meninggalkan TPS. Jadi langsung ke rumah masing-masing. Lanjut. Berikut adalah pemilih jika pemilih dengan suhu tubuh 37 di atas 37,30 derajat Celcius. Jadi dia ini adalah rinciannya. Jadi dia diarahkan ke bilik khusus yang sudah disiapkan oleh masing-masing TPS. Baik kawan-kawan, saya pikir sekian. Nanti mungkin kita bisa perdalam lagi lewat tanya jawab. Jika ada kata maupun kalimat yang kurang berkenan atau salah saya ucapkan, saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik,
Terima kasih banyak Ibu Sri Widyastini atas pemaparannya. Itu tadi teman-teman dan khususnya untuk teman-teman milenial, begitu misalnya peran kita sebagai generasi milenial, maka marilah kita datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020 ini. 5 hari lagi loh ternyata teman-teman. Dan juga tentunya karena kita harus mengadopsi gaya hidup baru, ke TPS pun tentunya ada untuk gaya hidup baru juga ya ke TPS Anji ya. Jadi ternyata aturannya juga ada baru. Tadi Ibu Sri Widyastini sudah memaparkan ada 15 hal yang baru yang ada di TPS. 15 hal yang baru. Baik, selanjutnya, nah ini kita sudah menginjak ke pemateri terakhir dari Bawaslu Provinsi Bali, yaitu Ibu Ketut Aryani. Ibu Ketut Aryani, apa masih bergabung dengan kami? Masih setia menemani moderator yang cantik-cantik. Terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu. Ya. Bisa dimulai ya? Sebelumnya saya akan bacakan CV Ibu dulu ya. Ya. Oke. Ibu Ketut Aryani, SE, MM, pengalaman kepemimpinan beliau tahun 2010 sampai 2012 sebagai anggota Panwaslu Buleleng, tahun 2012 sampai 2018 sebagai Ketua Panwaslu Buleleng, dan tahun 2018 hingga tahun 2023 sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Bali. Nah, itu tadi CV singkat dari beliau. Untuk Ibu Ketut Aryani kami persilakan. Oh ya, tapi sebelumnya untuk teman-teman di luar sana yang menyaksikan webinar ini, untuk pertanyaannya bisa di chat box langsung ya. Dan untuk Ibu Ketut Aryani kami persilakan selama 20 menit Ibu ya. Ya, terima kasih adik-adik moderator. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang saya hormati senior-senior saya, Bu Luhriniti dan juga Bu Setiaidiah. Terima kasih atas kesempatannya sehingga saya di sore hari ini bisa berada di tengah-tengah para peserta webinar yang dilaksanakan oleh Bali Seruti. Dan suatu kebanggaan pula buat saya juga bisa mengenal adik-adik dan seluruh peserta yang ikut webinar pada sore hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Kalaksa BPD Provinsi Bali, BPBD Provinsi Bali, Bapak DRS Imaderenten, yang saya cintai dan kasih adik saya, Luh Putu Sri Widyastini, yang kebetulan saya selalu, ini memang betul-betul adik saya, sama-sama sebagai penyelenggara pemilu, satu di teknis, satu di pengawasan. Terkadang kami juga sering berdebat, karena satu di pengawasan, satu di teknis, jadi ada hal-hal teknis yang mesti diawasi dan ada hal-hal teknis juga yang tidak bisa diawasi. Karena tidak semua juga harus kami sampaikan, baik rekomendasi maupun saran perbaikan. Tapi dalam urusan kelembagaan tetap kami profesional antara teknis dan pengawasan. Namun secara kedekatan dia itu sudah seperti adik saya sendiri. Sama-sama di Buleleng dan sekarang sama-sama di Provinsi Bali. Peserta webinar yang saya banggakan, yang saya cintai, di sini saya coba menyampaikan terkait dengan peran milenial dalam pesta demokrasi. Kalau dari sisi pengawasan, mengapa generasi milenial itu dianggap perlu dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Tentu kita sudah pahami bersama bahwasannya apa sih generasi milenial tersebut. Nah, di sini milenial juga kita kenal sebagai generasi Y, Gen Y, atau generasi langgas. Kita juga sudah ketahui ada kelompok demografi setelah generasi X, ataukah generasi tua. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk awal dan akhir dari kelompok ini. Nah, seperti juga kita ketahui dan kita baca bersama bahwa Biro Sensus di Amerika Serikat menyebutkan populasi generasi milenial pada tahun 2014 sudah mencapai 74,8 juta. Dan kita juga ketahui bersama bahwasannya 10 ciri dasar generasi milenial
seperti yang kita ketahui bersama, yang pertama itu gampang bosan. Mungkin adik-adik kaum milenial sudah mengetahui apakah benar demikian dan termasuk di mana kaum milenial sekarang ini. Yang pertama, gampang bosan pada barang yang dibeli. Kedua, no gadget. Mulai. Ketiga, hobi melakukan pembayaran non-cash. Semua pakai kartu atau ATM. Suka dengan yang serba cepat dan instan. Memilih pengalaman daripada aset. Yang 6, berbeda perilaku dalam grup satu dan yang lain. Dan juga jago multitasking. 8, kritis terhadap fenomena sosial. Yang 9, dikit-dikit posting. Yang ke-10, bagi milenial, sharing is cool. Nah sekarang adik-adik milenial termasuk ke dalam yang mana? Apakah 1, 2, 3, ataukah sampai 10? Lanjut di sini saya sampaikan hubungan milenial dengan demokrasi itu apa? Nah, kaum milenial dinilai memiliki peran penting dalam proses penguatan demokrasi. Karena generasi milenial dianggap sebagai generasi yang paling gampang menyebarkan informasi ataukah hal-hal yang mereka dapatkan melalui teknologi. Sehingga geopolitik untuk generasi milenial membantu kita memahami situasi yang sedang terjadi dan menghindari dari permainan dinamika geopolitik. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini, di masa pandemi ini, tentunya dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, dan kita ketahui bersama, pasangan calon tim kampanye lebih banyak melakukan kampanye di media sosial. Dan itu pun kita ketahui bersama ada bentuk kampanye yang memang positif dan ada juga yang kurang beretika. Namun kita ketahui bersama pula akun-akun yang memposting berita-berita terkait dengan pilkada itu tentu juga tidak semuanya merupakan akun resmi yang sudah didaftarkan kepada KPU Provinsi Bali. Nah, di sini kita sampaikan lagi terkait dengan pemilu dan pemilihan. Kita ketahui bersama bahwa pemilu atau pemilihan merupakan wadah untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia dalam hal memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sekarang ini di tahun 2020 di Provinsi Bali kita akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati di 5 kabupaten seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Karangasem, Bangli, Jembrane, Badung, Tabanan, dan 1 kota yaitu Kota Denpasar. Nah, kenapa mesti dilaksanakan pemilu maupun pemilihan? Kita juga ketahui bersama hasil akhirnya yaitu untuk memilih yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, pertama kenapa dilaksanakan? 1, tentu harapan daripada masyarakat agar ada peralihan kekuasaan. Yang kedua, agar tidak ada politik dinasti. Yang ketiga, agar berkurangnya korupsi. Dan yang keempat, karena negara punya rakyat, bukan punya orang-orang tertentu. Itu yang menjadi harapan kenapa pemilu atau pemilihan itu mesti dilaksanakan. Dari sisi Badan Pengawas Pemilu, kami sampaikan bahwasannya kami memiliki 3 upaya. Yang pertama yaitu pencegahan. Kami melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi peraturan dan larangan dalam pemilu, pemetaan potensi kerawanan, supervisi dan koordinasi antar lembaga, peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, antar lembaga, komunikasi dan koordinasi ini juga di masa pandemi ini kami sering berkoordinasi dan komunikasi dengan Bapak Kakalaksa, BPBD Provinsi Bali. Dan juga kami melakukan pengawasan terhadap semua tahapan. Apakah tahapan pemilu dan juga larangan dalam pelaksanaan pemilu itu seperti apa, itu kami awasi dari semua tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Dalam hal ini KPU Kabupaten Kota karena pelaksanaannya di Kabupaten Kota. Dan juga penindakan. Kami melakukan penindakan terhadap potensi-potensi pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon maupun tim kampanye ataukah pihak-pihak yang terkait yang menimbulkan adanya ketidaknyamanan ataukah ketidaksesuaian dengan aturan pada saat melaksanakan tahapan maupun program-program yang dilaksanakan oleh pasangan calon. Apabila upaya pencegahan yang kami lakukan, baik pencegahan secara tertulis maupun lisan, kami sampaikan kepada pasangan calon, tim kampanye, dan juga pihak-pihak terkait tidak diindahkan, maka kami akan melakukan penindakan terhadap potensi-potensi pelanggaran tersebut.
Dan lanjut kami juga sampaikan bahwasannya seperti kita ketahui bersama, kami di pengawas pemilu sangat mendorong peran daripada seluruh masyarakat, baik kaum muda, semua masyarakat yang sudah memiliki hak pilih juga. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya di pasal 131 Undang-Undang 10 tahun 2016, di situ sangat didorong adanya peran daripada masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Di samping pengawas partisipatif, kami juga membentuk suatu wadah, baik dalam bentuk Saka Adiasta, menguatkan pengawasan partisipatif dalam bentuk Saka Adiasta juga, dan kebetulan Bapak Maderenten yang juga mensupport program-program kami, sehingga di 9 kabupaten kota kami sudah memiliki kuarcap-kuarcap sebagai Saka Adiasta Pemilu. Dan juga kami membentuk SKPP. Kami ada siswa kader-kader SKPP yang juga akan menjadi pengawas partisipatif untuk mendukung kelancaran dan penyelenggaraan pemilihan yang dapat melibatkan pengawas partisipatif, dalam hal ini partisipasi masyarakat. Dan kita ketahui bersama bahwasannya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Undang-Undang 10 tahun 2016 dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan. Jadi pengawas partisipatif juga ikut mengawasi semua tahapan dalam pelaksanaan pemilihan, sosialisasi pemilihan, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilihan, dan penghitungan cepat hasil pemilihan. Partisipasi masyarakat sebagai dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik pasangan calon bupati maupun wakil bupati dan wali kota maupun wakil wali kota. Yang kedua, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan. Dan lanjut, bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar. Selanjutnya lagi kami sampaikan bahwa Pusat Pengawasan Partisipatif yang merupakan wadah kolaborasi para pihak dalam pencegahan dan pengawasan partisipatif. Kami melakukan kerjasama lembaga, kami memiliki program Bawaslu dan inisiatif masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengawasan partisipatif. Di sini juga kami sampaikan bahwa gambaran singkat tahapan pemilihan. Di semua tahapan kami pastikan baik tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan pencalonan, tahapan kampanye dan logistik serta penghitung dan rekapitulasi perolehan suara, semua tahapan tersebut berpotensi dilakukannya kecurangan oleh peserta, masyarakat maupun penyelenggara itu sendiri. Jadi semua tahapan itu kami awasi dan juga kami mendorong pengawas partisipatif untuk ikut juga melakukan pengawasan di semua tahapan seperti yang saya sampaikan tadi. Lanjut kami juga sampaikan, apakah generasi milenial sudah ikut berpartisipasi dalam demokrasi? Nah, jawabannya tentu adik-adik semua yang tahu peserta dari kaum milenial. Walaupun saya lihat tadi ada beberapa penyelenggara juga ikut di sini, termasuk jajaran saya juga ikut untuk webinar sore hari ini. Di sini saya sampaikan bahwa bentuk lain pengawasan partisipatif, seperti kita ketahui bahwa NGO juga banyak bergabung untuk memberikan atau ikut serta dalam pengawasan partisipatif politik. Segala bentuk aktivitas yang dapat mempengaruhi kebijakan publik merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat. Apakah Anda sudah berpartisipasi? Nah, apa saja bentuk partisipasi yang bisa dilakukan? Tentu kita ketahui bahwa partisipasi politik yang satu bisa diwujudkan dengan melaksanakan hak pilih dalam pemilu. Ini tentu harapan daripada penyelenggara baik KPU maupun kami, bagaimana pemilih itu bisa maksimal atau tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya bisa tinggi. Yang kedua, ikut serta dalam organisasi pemantau pemilu, itu juga bentuk partisipasi politik. Selanjutnya, ikut serta dalam jajaran pengawas pemilu, baik sebagai Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwascam, PKD, dan juga pengawas TPS. Dan ikut serta dalam jajaran penyelenggara pemilu, KPU, Provinsi, Kabupaten, sampai dengan KPPS. Itu juga merupakan partisipasi politik yang bisa dilakukan oleh kaum milenial sekarang ini.
Lanjut di sini saya sampaikan bahwasannya kami Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu RI memiliki 7 program untuk meningkatkan partisipasi dalam hal pengawasan. Yang pertama itu pengawasan berbasis teknologi informasi atau GOASLU. Adik-adik dan ibu-ibu peserta webinar bisa mendownload aplikasi GOASLU. Yang kedua, Forum Warga Pengawasan Pemilu, yang mana ini merupakan media komunikasi antara pengawas pemilu dan kelompok masyarakat. Media sosialisasi pengawasan pemilu kepada kelompok masyarakat dan juga menciptakan atmosfer pengawasan pemilu. Yang ketiga, Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu. Ini membuka kesempatan untuk partisipasi masyarakat dalam membangun kerelawanan pengawasan pemilu. Kalangan pelajar juga bisa yang sudah memiliki hak pilih, khususnya SMA kelas 3 atau SMK dan sederajat, dan mahasiswa serta masyarakat umum bisa ikut sebagai Gerakan Sejuta Relawan dalam pengawasan pemilu. Lanjut, kami juga memiliki Saka Adiasta Pemilu yang tadi saya sampaikan. Kenapa kami membentuk Saka Adiasta Pemilu? Yang pertama yaitu memperluas pengetahuan pengawasan pemilu ke pemilih pemula. Yang kedua, mewujudkan calon aparatur pengawasan pemilu. Dan yang ketiga, menciptakan aktor pengawas partisipatif. Di sini juga kami membentuk pojok pengawasan pemilu, yang mana kalau Bapak Ibu peserta, adik-adik dan semua kaum milenial yang tergabung pada webinar sore hari ini, apabila datang di 9 kabupaten kota, di Bawaslu Kabupaten Kota, kami pastikan pojok pengawasan pemilu itu sudah ada. Jadi di sana akan ada informasi-informasi terkait dengan pengawas pemilu maupun kepemiluan yang bisa adik-adik atau ibu-ibu dapatkan di masing-masing kabupaten kota, khususnya di Bawaslu Kabupaten. Pojok pengawasan merupakan sebuah ruang yang kami sediakan di sudut gedung Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota, yang merupakan wadah sarana penyediaan berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. Di samping itu kami juga memiliki PPID. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Bawaslu Provinsi, bisa jalan, kami sudah memiliki ruang PPID, yang mana di sana kalau membutuhkan informasi, kami juga siap melayani untuk kebutuhan informasi terkait dengan pengawasan pemilu. Lanjut. Yang keenam, pengabdian masyarakat dalam pengawasan pemilu. Ini merupakan upaya seperti kegiatan berupa kuliah kerja nyata, magang, tugas belajar untuk mahasiswa dengan terlibat dalam proses pengawasan pemilu di kantor pengawas pemilu baik di provinsi maupun kabupaten kota. Tentunya itu kami lakukan MOU dengan perguruan tinggi. Yang ketujuh, yang terakhir, pengelolaan media sosial. Yang pertama, media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawas pemilu dari pengawas pemilu kepada masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Yang kedua, membangun kepedulian pelaku media sosial dalam pengawasan partisipatif pemilu. Dan yang ketiga, membangun kerjasama perusahaan media sosial dalam pengawasan pemilu. Di sini juga saya sampaikan sebelum saya tutup pemaparan materi, kami di Bawaslu Provinsi Bali, di 6 kabupaten kota yang berpilkada, memiliki jumlah TPS sebanyak 5.649. Dan kami pastikan pengawas TPS yang bertugas mengawasi di setiap TPS nanti di 6 kabupaten kota sudah melakukan rapid dan hasilnya itu non-reaktif. Nah, jadi pengawas TPS yang akan melakukan pengawas di setiap TPS itu kami pastikan sudah non-reaktif dari hasil rapidnya. Dan bahkan ada beberapa calon pengawas TPS kami yang sudah melakukan rapid itu yang reaktif langsung diswab oleh Satgas COVID di masing-masing kabupaten dan hasilnya pun ada yang positif dan ada yang negatif. Apabila hasilnya itu positif setelah dikarantina atau diisolasi, di swab kedua tetap juga positif, kami sudah melakukan penggantian terhadap PTPS yang positif COVID. Jadi sekali lagi kami pastikan jajaran kami baik di kabupaten, kecamatan, desa maupun pengawas TPS itu sudah melakukan rapid test. Dan kami juga menggunakan APD jajaran kami yang ada baik kami di provinsi nanti pada saat melakukan monitoring dan supervisi, kabupaten kota juga, dan juga Panwascam, PKD dan pengawas TPS menggunakan alat pelindung diri, baik berupa face shield, sarung tangan, apalagi hand sanitizer, dan juga selalu
tidak melupakan cuci tangan. Baik dimanapun, baik di TPS maupun di luar TPS, cuci tangan itu wajib untuk buat kami sebagai pengawas pemilu. Itu yang bisa saya sampaikan dari materi terkait dengan pengawas pemilu. Untuk waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ketut Aryani atas pemaparan materinya, dan semangat selalu ya Ibu Ketua untuk mengawasi pilkada di Banten tanggal 9 Desember 2020. Dan untuk teman-teman milenial semua, marilah kita menjadi pemilih yang partisipatif ya Sanji ya. Betul sekali. Tidak terasa juga 5 hari lagi akan ada pesta demokrasi. Nah, kita sudah banyak mendapatkan informasi menarik dari para narasumber, ada dari Bapak Maderentin, kemudian ada Ibu Loputus Widiastini, dan yang terakhir tadi dari Ibu Ketut Aryani. Nah, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab, dimana kita sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam chat box. Nah, mungkin sesi yang pertama itu pertanyaan dari Fridolin Marianus Woko. Pertanyaannya adalah, banyak pemuda atau kaum milenial sekarang yang cenderung lebih tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap keadaan sosial di sekitarnya, termasuk juga di dalam politik dan ekonomi. Mereka cenderung menginginkan hal-hal yang instan dan tidak pernah menghargai suatu proses. Untuk itu, solusi yang tepat untuk mengatasi kesadaran terhadap setiap individu-individu yang melakukan perubahan tersebut bagaimana? Terima kasih dan salam sehat. Mungkin ini akan dijawab oleh Ibu Ketut Aryani sebagai Ketua Bawaslu. Sepertinya lebih sesuai dengan bidangnya. Terkait dengan pertanyaan daripada siapa tuh, Findolin ya? Ya, Findolin ya. Banyak pemuda atau kaum milenial sekarang yang cenderung lebih tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap keadaan sosial di sekitarnya, termasuk juga di dalam politik dan ekonomi. Mereka cenderung menginginkan hal-hal yang instan dan tidak pernah menghargai suatu proses. Untuk itu, solusi yang tepat untuk mengatasi kesadaran terhadap setiap individu, melakukan perubahan seperti apa. Oke. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Memang kita akui ini adalah upaya yang maksimal yang mesti harus kami sampaikan atau kami sosialisasikan kepada pemuda, terutama kaum milenial. Biasanya malas ngurusin namanya pemilu-pemilu. Sudahlah, saya lebih baik main game ataukah WA atau IG dan lain sebagainya dibanding harus ngurusin pemilu. Padahal peran pemuda, terutama yang sudah memiliki hak pilih, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kelangsungan daripada, kalau dalam hal ini, calon pemimpin yang ada di wilayahnya atau di daerahnya sendiri. Nah, kalau misalnya kaum muda tidak mau peduli terhadap pelaksanaan demokrasi atau pilkada yang sekarang ini kita akan laksanakan di tanggal 9 nanti, tentu siapa lagi yang akan menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin di wilayahnya masing-masing. Maka dari itu, kalau dari sisi pengawasan, dari sisi pengawas partisipatif yang kami dorong kepada kaum muda, kaum milenial, kami selalu mengajak kaum milenial dalam bentuk kegiatan, baik dalam bentuk sosialisasi Siwaslu, Gowaslu, dan dalam bentuk Saka Adiasta atau SKPP. Disitulah kami selipkan selalu informasi-informasi bagaimana peran daripada pemuda atau kaum milenial itu sangat penting dalam kelangsungan pesta demokrasi yang ada di Bali khususnya, dan untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat, untuk menciptakan pemimpin yang sesuai dengan harapan kaum milenial. Nah, di sini kadangkala kaum milenial ini butuh diberikan suatu fakta dalam memberikan sosialisasi, bentuk-bentuk real apa yang bisa kita sampaikan kepada kaum milenial sehingga kaum milenial itu cepat yakin dan percaya. Dan terkadang kami juga melibatkan kaum milenial untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan hal-hal atau kecurangan-kecurangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat maupun pemilih maupun pasangan calon. Jadi kami juga menjalin koordinasi dan komunikasi dengan organisasi-organisasi kepemudaan. Bagaimana kaum muda tersebut juga ikut memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada, baik sebagai Pokja
sebagai pengawas partisipatif maupun kami wadahi dalam satu organisasi seperti Saka Adiasta dan juga SKPP, pengawas pemilu, kader pengawas pemilu di 9 kabupaten kota. Itu yang kami lakukan untuk mendorong kaum milenial yang awalnya acuh tak acuh, setelah kami berikan sosialisasi dan kami gandeng, akhirnya perlahan kaum milenial malah sekarang ini sudah bergabung kepada kami. Dan kami di Bawaslu Provinsi Bali, di 9 kabupaten kota, kami memiliki organisasi yang namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawas Pemilu. Kalau di Bali itu kami sudah memiliki sampai dengan 400 SKPP. Itu dari kalangan mahasiswa dan juga kalangan anak SMA yang sudah memiliki hak pilih tentunya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan kedua itu dari Putri Albi. Ada beberapa pertanyaan dari Putri Albi ini mungkin akan dibacakan oleh. Oke, di spotlight dulu. Oke, dari Putri Albi, bagaimana keadaan anggaran yang disediakan selama proses pilkada terselenggara? Apakah lebih banyak pengeluaran atau lebih sedikit atau sama saja dengan sebelum masa pandemi ini? Tolong berikan alasannya. Mungkin ini arahnya kemana, Sanji? Ke Ibu dari KPU, Ibu Luput. Pertanyaan lagi oleh Mbak Putri Albi, mungkin biar sekalian saja karena satu orang, kita akan bacakan semuanya. Yang kedua itu pertanyaannya adalah dalam masa pandemi ini, tentunya partisipasi dalam pilkada ini bisa dikatakan rendah. Lalu pertanyaannya, dengan partisipasi yang rendah, lantas kemudian bagaimana dengan legitimasi politik calon terpilih? Oke, ini arahnya berarti ke Ibu KPU Provinsi Bali lagi, Bu Putu Sriwidias ini. Jadi sudah ada 2 pertanyaan untuk KPU dan pertanyaan yang terakhir dari Putri Albi ini ke Bapak ini ya sepertinya. Bapak Madirentin ini, apa konsekuensi dari penyelenggaraan pilkada di saat pandemi ini? Ya, itu tadi 3 pertanyaan dari Putri Albi. Mungkin bisa langsung untuk kita persilakan ke mungkin yang paling banyak dulu ya? Ya, yang paling banyak dulu. Ke Ibu Loputo Sriwidias ini untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, baik, terima kasih Mbak Moderator. Jadi pertanyaan saya akan berusaha jawab satu persatu ya. Jadi dari Mbak Putri Albi, bagaimana keadaan anggaran yang disediakan selama proses pilkada terselenggara? Apakah lebih banyak pengeluaran atau lebih sedikit atau sama saja dengan sebelum masa pandemi? Jadi tolong berikan alasannya. Ya, kalau terkait anggaran ya jelas bahwa anggaran pilkada pada saat ini, pada masa pandemi, tentulah lebih banyak dari anggaran yang sudah direncanakan sebelum adanya masa pandemi. Yang menyebabkannya lebih banyak itu salah satunya adalah kami harus menyediakan APD atau alat pelindung diri bagi kawan-kawan penyelenggara maupun kepada pemilih yang akan melaksanakan proses pemungutan pada saat 9 Desember 2020. Itu salah satu yang menyebabkan anggaran kami lebih banyak dibutuhkan karena selain dari persiapan kemudian pembelian itu merupakan proses satu kesatuan yang anggarannya akan menjadi lebih banyak. Kemudian yang kedua terkait dengan partisipasi masyarakat ya, Mbak Moderator. Pak Moderator. Jadi yang nomor kedua, pertanyaan kedua, bagaimana apakah mempengaruhi legitimasi bagi calon terpilih ketika partisipasi rendah? Itu tidak ada pengaruhnya bagi legitimasinya. Jadi, saya harap disinilah peran kaum milenial untuk ikut membantu kami dalam hal mengajak ikut terlibat. Entah itu nanti terlibat dia sebagai penyelenggara pilkada, kalau yang sudah cukup umur mungkin bisa menjadi anggota KPPS, kemudian
kemudian bisa juga menjadi anggota TPS seperti yang disampaikan Ibu Ketut Aryani. Jadi itu merupakan salah satu partisipasi dari kaum milenial untuk ikut mensukseskan Pilkada tahun 2020 ini, Pilkada serentak. Di samping itu membantu kami melakukan sosialisasi. Jadi misalnya karena mereka fasih dalam gadget ataupun dalam media sosial seperti Facebook, banyak kawan-kawan KPU Kabupaten dan Kota kami sudah melakukan sosialisasi, baik itu berupa menuangkan pantun-pantun di dalam media sosialnya. Mungkin itu bisa dibantu dengan cara mengetok tularkan, kemudian kepada masyarakat dari segi spesifik dulu dari lingkungan keluarganya. Jadi juga seperti yang saya sampaikan tadi, sudah ada 15 hal baru, mungkin itu juga bisa menceritakan kepada keluarganya, kawannya, kemudian sahabatnya, ataupun teman-teman kuliahnya, teman-teman kerjanya, sehingga untuk tidak takut datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Demikian Mbak Moderator. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang terakhir untuk Pak Maderentin. Bapak, apa masih bergabung dengan kami ya? Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Bapak. Nah, dari Putri Aldi ini bertanya Bapak, apa konsekuensi dari penyelenggaraan pilkada di saat pandemi ini Bapak? Ya, di saat pandemi COVID-19 masih sedang berlangsung, pesta demokrasi yang merupakan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kan tidak boleh berhenti. Kata kunci yang paling pertama dan utama adalah taat terhadap protokol kesehatan. Kalau saya boleh mengutip statement Bapak Gubernur, protokol kesehatan harga mati, berlaku di semua sektor kehidupan, termasuk ketika kita berbicara perhelatan pesta demokrasi pilkada serentak. Banyak hal yang berbeda, Bu Luh mungkin dari KPU Provinsi Bali akan lebih detail menceritakan, awalnya ada 10 hal baru di dalam pemilihan sekarang, diupdate lagi menjadi 15. Salah satunya adalah ketika sebelumnya kita datang ke TPS tidak pernah terbayangkan untuk memakai masker. Di saat pandemi COVID-19, oleh regulasi ketentuan kita diwajibkan untuk tetap memakai masker. Jumlah pemilih dalam satu TPS pun diatur dengan jumlah tertentu, kalau tidak salah maksimal 500 orang. Hal lain pun begitu tiba di TPS sebelum menggunakan hak pilihnya harus diukur suhunya dengan termogan, termasuk jika ditemukan ada suhu 37,3 atau lebih, tentu ada perlakuan khusus kepada pemilih tersebut. Saya justru tertarik kepada beberapa pertanyaan yang ada di chatbox yang berkaitan dengan pemilih yang tunanetra masuk dalam kategori disabilitas. Bagaimana ketika pemilih di hari H ada yang tiba-tiba sakit. Ini tentu kondisi situasional yang juga pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana ketika warga pemilih saat sekarang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Termasuk ketika warga, sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang memiliki hak pilih saat sekarang masih mengikuti dan menjalani karantina terpusat di beberapa hotel yang kami siapkan dari Satgas. Ini muncul juga pada saat seperti yang disampaikan Bu Luh tadi dari KPU Provinsi Bali, saya menjadi narasumber di bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bali dengan menghadirkan seluruh KPU Kabupaten Kota seluruh Bali. Tentu kebijakan ada pelayanan TPS di tempat-tempat tertentu yang memang menjadi fokus perhatian dari penyelenggara. Rumah sakit diberikan pelayanan khusus, termasuk hotel tempat karantina terpusat juga diberikan perhatian khusus. Kepada pemilih yang tunanetra, tentu ada pelayanan khusus, kartu suara khusus juga diberikan kepada yang bersangkutan. Bagi kelompok disabilitas lainnya, selama ini yang saya tahu, karena saya sempat berpengalaman mulai dari petugas terbawah di tingkat desa begitu, beberapa periode saya sebagai ketua PPS di kampung saya di Mengui sana, di desa Urdibuano saja sangat tahu dan memahami bahwa ada pendampingan termasuk kepada orang tua kita yang sudah lanjut begitu, yang lansia, bahkan tidak memahami tentang tulisan dan lain sebagainya. Kebijakan penyelenggara dan regulasi memungkinkan mereka pemilih tersebut dimungkinkan untuk ada pendampingan, sehingga yang paling utama adalah hak pilih mereka tidak hilang di dalam perhelatan pesta demokrasi.
Saya kira itu respon yang dapat saya berikan. Tentu di masa pandemi COVID-19, kata kunci yang pertama, prokes tetap dijalankan. Di sisi lain, kewajiban kita sebagai warga negara dalam kehidupan berdemokrasi, pilkada serentak tetap bisa dilaksanakan. Astungkaro, saya selalu menyampaikan harapan kepada KPU Bawaslu, harapan dari Satgas adalah jangan sampai pilkada serentak di 6 kabupaten kota di Provinsi Bali akan memunculkan klaster pilkada. Sekali lagi, jangan sampai. Itu catatan penting kami. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih atas jawabannya Pak Madirentin, dan itu benar-benar sangat mengcover dari semua pertanyaan. Gimana sih pelaksanaan pemilu di tengah pandemi ini. Nah, mungkin berkaitan juga pertanyaannya dengan yang ditanyakan oleh Astrika Suma, apakah memungkinkan melakukan pemilihan umum secara offline dan bisa melakukan secara online? Intinya sih apa bisa nggak bisa pemilihan umum ini dilakukan secara online untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, mungkin ini bisa langsung dijawab saja oleh Ibu dari KPU Provinsi Bali, Ibu Luputus Widiastini. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Moderator. Jadi untuk saat ini pemilihan dilakukan sesuai dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tentunya harus datang ke TPS. Maka dari itu kita sudah menyiapkan segala macam fasilitas yang sesuai dengan protokol standar kesehatan. Sehingga saat ini pemilih datang ke TPS. Jadi belum bisa dilakukan secara offline maupun online. Terima kasih Mbak Moderator. Baiklah, oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Luputus Widiastini. Artinya untuk saat ini masih harus tetap ke TPS ya Bu ya. Oke, berarti ini sangat tidak terasa ya Sanji udah di penghujung acara webinar karena sudah waktu juga dan ini sudah sore menjelang malam ya Sanji ya. Sebenarnya banyak sekali masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ada, tapi waktu juga tidak memungkinkan untuk kita membacakan seluruh pertanyaan. Dan kita langsung saja untuk mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin yang pertama bisa dimulai dari Bapak Madirentin. Ya, untuk closing statement. Ya, terima kasih. Saya sebelum menyampaikan closing. Halo? Ya, terima kasih. Ini bertabrakan voice-nya antara saya yang saya sampaikan dengan yang disampaikan moderator. Terima kasih. Pertama harus menyampaikan apresiasi kepada Bali Seruti ya, dengan segenap jajaran. Saya lupa tadi menyapa Bu Lohriniti, salam hormat saya dari tempat kami dari Posko Satgas, dan rasa hormat juga telah memberi kesempatan kepada kami di Satgas. Setidak-tidaknya ini sebagai media, sebagai wahana bagi kami untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada peserta, bahwasanya kami di Satgas Provinsi Bali beserta seluruh jajaran termasuk Satgas Kabupaten Kota dengan penuh keseriusan tetap berupaya untuk melakukan upaya percepatan pemutusan penyebaran COVID-19 di Provinsi Bali. Ini tentu tidak cukup dengan kerja keras kami di Satgas semata-mata, tetapi peran serta semua stakeholder, semua pihak, termasuk kita semua yang tergabung di dalam webinar sore hari ini tetap kami harapkan hal paling termudah, sederhana yang dapat kita lakukan adalah tetap taat menerapkan protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan benar pada air yang mengalir sekurang-kurangnya 20 detik. Saya mensitir dan menggarisbawahi pesan Bapak Ketua Satgas Nasional, Pak Letnan Jenderal Doni Munardo, di saat kita semua komponen bangsa sedang menunggu kepastian vaksin kapan akan datang di Indonesia, akan disuntikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Obat terbaik yang bisa kita lakukan adalah taat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Matur suksuma dahat, ajeng irago sareng sami, dumugi irago sareng sami tetap dalam lindungan ide yang dewasa, gering agung pandemi COVID-19
segera berlalu dari bumi tercinta Nusantara, termasuk kita di Bali yang selama ini banyak mengandalkan dari pergerakan sektor pariwisata. Matur suksemo, selamat sore, salam tangguh, salam sehat untuk kita semua. Matur suksemo. Terus sama udah lupa. Ya. Salam tangguh juga Bapak. Baik, selanjutnya untuk closing statement selanjutnya langsung saja kepada Ibu Luputu Sriwidyasini, kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin mengucapkan kepada Bali Sruti yang telah melaksanakan acara ini sehingga kami bisa secara tidak langsung melakukan sosialisasi kepada kaum milenial terkait 15 hal baru yang ada di TPS terkait protokol kesehatan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 karena semuanya sudah menggunakan protokol kesehatan. Dari segi penyelenggara, kemudian pemilih, semua sudah difasilitasi. Ayo datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020, salurkan aspirasi kawan-kawan untuk memilih pemimpin yang sesuai, yang sudah kawan-kawan bisa lihat, bisa baca daripada visi misi mereka melalui kampanye, melalui debat publiknya. Di akhir kata, dengan mengucap sukseme kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wase, kami aturkan Om Santi 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 Om. Di statement terakhir yaitu Ibu Ketut Aryani, kami persilakan. Ya. Terima kasih adik-adik moderator yang cantik. Di sini saya sampaikan yang perlu saya tekankan bersama-sama, ingat protokol kesehatan, itu yang pertama. Yang utama lagi, di atas yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Luriniti dari Bali Sruti dan juga Bu Aidiah yang sudah membuat kegiatan webinar dengan melibatkan kaum milenial. Mudah-mudahan ini program yang tidak saat ini, bisa berkesinambungan nantinya pasca pilkada maupun saat pilkada pemilu dan pemilihan nantinya. Selanjutnya lagi, di sini saya mendorong kaum milenial untuk bergabung sebagai pengawas partisipatif, apalagi nanti di masa tenang, 6789, 678, di situ kami rasa masih berpotensi adanya dugaan pelanggaran baik itu politik uang. Maka dari itu kami dorong seluruh kaum milenial sebagai pengawas partisipatif untuk bisa mewujudkan bahwa pemilu yang sekarang kita laksanakan, pilkada yang sekarang kita laksanakan benar-benar demokratis. Nah, siapa lagi yang bisa mewujudkan itu? Tentu kaum milenial, kaum muda yang memiliki semangat untuk mewujudkan pemilu maupun pemilihan yang demokratis nantinya. Sekali lagi, ingat prokes, tetap memakai APD, baik itu masker, face shield, maupun hand sanitizer. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada ketiga narasumber atas grand closing statement-nya. Sangat menarik sekali pembicaraan pada sore hari ini, pada webinar ini, di mana untuk kita harus selalu tetap mematuhi protokol kesehatan seperti anjuran dari Kalaksa BPBD Bali, kemudian juga kita harus bisa menjadi pemilih yang partisipatif dan juga pengawas yang partisipatif. Nah, ketika pengawas partisipatif ini kita harus melakukan mungkin whistleblowing ya, kalau ketika kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kita langsung ke Bawaslu. Nah, kami segenap keluarga besar LSM Bali Sruti memohon maaf sebesar-besarnya jika kami melakukan kesalahan selama acara berlangsung dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada tiga narasumber kita yang hari ini yang luar biasa sekali. Ada dari Kalaksa BPBD Bapak Imade Rentin, kemudian KPU Provinsi Bali Ibu Luputu Sriwidyasini dan juga Ibu Ketua Bawaslu Provinsi Bali yaitu Ibu Ketut. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman milenial dan terutama terima kasih juga untuk ketiga narasumber.
Terima kasih. Dapatin narasumber. Izin live ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Riniti. Salam sehat. Terima selalu. kasih, Pak Renti. Terima kasih, Bu Bu. Lotu. Bu Terima Riniti, kasih, terima Bu kasih Adiana. kesempatan yang diberikan. Sampai ketemu pada Semua, kesempatan Salam sehat, salam tangguh. semua. para Bawaslu perempuan, Mbak Devi, Mbak Devi, ada Mbak Mani. Wardini, ada Mbak Mani. Terima kasih. Para mahasiswa, mahasiswi Universitas Ngurah Rai, Universitas Mahasiswati, dan peserta lainnya terima kasih banyak. Sampai jumpa. Ingat tanggal 9 Desember harus ikut yang punya hak pilih ya. Hadir ke Hadir. TPS. Pasti. Ingat jaga protokol kesehatan. Ya Ibu. Jangan lupa juga pada para peserta untuk mengisi link presentasi kehadiran, dan nanti untuk sertifikat peserta akan kami kirimkan melalui email masing-masing, dan juga kepada 3 penanya tadi disebutkan kami berikan hadiah atau benefit reward berupa pulsa sebesar 50.000. Webinar ini selesai. Terima kasih. Izin live, kawan-kawan, Ibu, semua izin live. Sama. Halo untuk ini panitia, pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum sempat dijawab ya, nanti kita jawab via WA saja, kemudian kan yang WA grup, kan ada WA grupnya, kita jawab via WA grup yang belum sempat dijawab. Lalu ingat ya, nanti diumumkan siapa yang dapat hadiah di WA grup. Jadi tolong para peserta yang sudah mendaftar dipantengin WA grupnya dulu ya, jangan keluar dulu. Itu saja, nanti masih banyak pertanyaan yang belum dijawab karena nggak sempat. Tapi nanti ya di WA grup nanti oleh para panitia, para Bali Sekuti Muda akan menjawabnya. Ya. Terima kasih Bu. Keren-keren pertanyaannya. Pertanyaannya bagus-bagus, semua bingung jadinya. Dah, para mahasiswa. Keren Mas ya.